Boleh juga ini di M3L. M3L Podcast. M3L Podcast. Kenapa Pak? Orang baik seperti Surya BSC ajak ngomong Oh. seperti ini. Saya kemarin sama almarhum Taufan Gama Simatupang itu udah berkali-kali Hijau atau biru? hijau. Main sepak bola atau bernyanyi? Nggak boleh dulu. Ini menjebak ini. Itu. 2 M3L Podcast Cekadot. M3L Podcast Cekadot. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di M3L Podcast, bukan lagi Cekadot. Dan untuk hari ini spesial banget karena kita kehadiran orang yang sangat-sangat luar biasa, ya kan? Jadi ini kita akan berbincang, ngobrol lebih dalam, lebih dekat bersama seorang yang bukan dikatakan sih, memang seorang inspirator banget untuk anak muda, ya. Kita langsung sambut, ini dia Pak Nur Karim Nehe, SEMSP. Asik. Ini kita biasa manggilnya Wak Karim, ya kan? Apa kabar, Wak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, ya. Jadi untuk hari ini kita mau ngobrol-ngobrol mengenal lebih dekat lagi dengan Wak Karim Nehe, ya kan? Nah, jadi yang kita ketahui kan selama ini kan Wak Karim Nehe itu adalah seorang jurnalis, ya kan? Seorang dulunya pernah juga sebagai ketua KONI Kabupaten Asahan, ya kan? Dan dulu juga pernah mencoba, katakanlah seperti itu, mencoba di anggota DPR. Iya. Gitu ya, bener ya? Bongkar-bongkar apa ini? Iya. Siap. Jadi mungkin sekarang kita mau ini dulu dong, maksudnya setelah lama tidak menjadi ketua KONI ya Kabupaten Asahan, ini kita pengen tahu sekarang tuh aktivitasnya ngapain. Jurnalis tetap. Nah, kita pengen tahu dong sehari-harinya nih selama ini ngapain nih? Kebetulan seiring ketua KONI kemarin di 2011. Iya, 2011. Di 2010 kita mulai aktif di kelas-kelas jurnalistik di FKIP Universitas Asahan. Oh. Dan sekarang dosen tetap di STMI Royal Kisaran. Sekarang sudah menjadi dosen. Ya. Asik. Tahun berapa tuh, Pak? Dosen? Tetapnya sejak 2013. Oh, 2013 sudah dosen. Itu mata kuliah? Itu karena kampus Royal ini kan IT. Kita IT. memberi mata kuliah umum seperti semester ini perilaku organisasi kewirausahaan. Oh, samping juga PKN juga. pengetahuan bisnis. Oh gitu, iya. Pasti kan berbeda ya, yang biasanya kita hadapin orang yang mungkin yang kan banyak ininya, tapi sekarang kan menghadapi mahasiswa. Ya. Itu bedanya gimana tuh? Nah, inilah dari status saya ini kan, dari status awak ini kan udah gini ya. Apa tuh? S1-nya ekonomi. Kesehariannya praktiknya jurnalistik. Nah, makanya sekarang ke kampus tuh balik ke habitatnya gitu. Oh, seperti itu. Nah, sebenarnya berbekal sudah lama di pasar, menghadapi mahasiswa ini lebih enak. Iya. Sekarang kan generasi kekinian Z ya. Z yang lahir di 95 kemarin ya. Oh iya. Sejak 95 kemarin. Iya. Generasi Z. Ini kan milenial ya. Milenial, yang kekinian juga. Kekinian yang lebih terbuka dan lebih senang hidup bersosial dibanding generasi sebelumnya, generasi benar. Y. Kalau saya ini kan generasi X ini. 60 ke 80. Oh, itu X. Berarti Niko Y lah ya. Y. Y ini ciri-cirinya gini. Nah, kalau dia di perusahaan, dia memang senang dengan regulasi dan menikmati itu. Oh, gitu. Iya. Bedanya dengan Z ini lebih lentur lagi, lebih agresif lagi. Dia senang dengan sosial, peduli lingkungan, tapi kadangkala selalu cepat terpengaruh lingkungan. Itu dia. Branded atau branding ya? Iya. Senang dengan merek-merek ya kan? Branding lah ya. Iya benar-benar.
Nah, cuman kan gini nih, Wak Karim ini kan jurnalis senior lah ya. Jurnalis Sejak senior. 90. Nah, itu 90 dan sempet juga, bukan sempet sih, sering banget gitu kan. Sering banget kalau misalnya nulis berita itu pakai kertas rokok gitu kan. Nah, itu kenapa bisa gitu, Pak? Kenapa bisa kayak gitu? Ini Nggak ada rupanya kertas yang lebih baik lagi gitu. Karena mungkin ini apa ya? Segmen kita mungkin banyak remaja ya. Iya dong. Coba kita bawa dulu ke segmen orang tua, Boleh, remaja waktu boleh. apa Iya, ya. iya, iya. Ini cerita ini, saya kan cerita. Kenapa, Pak? Kenapa? Kertas rokok, Iya. termasuk di tempat di depan warung Sidian itu di Rambung itu kan dapat kertas rokok tulis gitu ya. Tulis. Karena saya Pak, beda ya dulu itu di menulis cerpen puisi di surat kabar itu ada honor. Nah, jadi kita tiap bulan tuh pergi ke kantor pos, bawa wesel yang dikirimkan, Iya. cairlah di situ. Oh, gitu. Jadi saya sudah terbiasa itu, Jan. Berbeda dengan sekarang. Iya. Tapi walaupun sekarang di surat kabar itu tidak lagi ada honor untuk cerpen puisi, Iya. sekarang lebih dengan digitalisasi ini lebih ini lagi. Lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah, peluang itu makin apa? Iya, makin besar. besar bagi remaja-remaja sekarang. Jadi untuk ini pesan saya itu gini, boleh sih game online apa. Iya, benar. Saya tidak sependapat kalau orang tua itu risau sehingga membuat anaknya stres kalau anaknya itu gila online gitu. Online. Nah, tidak Tidak diberikan waktu lah ya buat itu gitu. Ya, sehingga belajarnya, makannya gimana, itu tinggal mengarahkan. Iya. Yang jelas itu tak bisa terbendung lagi Iya, di benar. era milenial Karena ini. sudah zamannya gitu. Sudah zamannya itu menjadi perilaku budaya yang baru Iya. yang harus disikapi. Benar. Nggak bisa dilawan. Lawan kita melawan. Iya, nggak mungkin benar. itu. Kita nggak bisa menghindari. Jadi kita bagaimana caranya supaya ya menyikapi itu agar tetap di hal-hal yang positif gitu ya. Jangan jadi korban game online itu kan gitu. Iya, Kita kendalikan kalau bisa. Kenapa kita nggak buat aplikasinya? Karena Iya. generasi Z ini lebih pintar dari generasi sebelumnya. Iya, Itu benar. menurut pengamatan kami. Iya, Nah, gitu ya. Jadi Pak, apa ya, aktivitas sekarang tuh lebih kemana nih? Setelah mungkin kan sudah kayak tadi dosen. Ya. Nah, yang ini lagi ada nggak aktivitas yang lain? Masih mimpin Biro Waspada di Kisaran ini. Oh, yang masih. mungkin sama wilayah kita sama. Asahan Tanjung Balai Batubara itu Ya. di bawah koordinasi saya itu. Surat kabar waspada. Selain itu ya kampus lah. Benar. Selebihnya ya nggak bisa. Aku memang dari kecil itu berangkatnya di pasar ya. Seperti warung kopi yang di mana-mana anak muda sih kita di situ. Iya, benar. Karena kebanyakan mereka juga yang ngajak gitu. Benar, itu dia. Jadi kepada rekan-rekan sebaya saya sering bercanda gini. Sama kalian nanti cerita asam urat ini aku takut apa sih ini gitu kan. Gitu. Jadi dengan anak muda semangat kita tetap ini, itu rupanya perasaan itu lebih dominan itu mencegah penyakit tadi. penyakit. Ketakutan itu yang kan justru mengundang gitu. Iya, benar. Itu Iya. Jadi kalau kita ada rasa takut, rasa sakit bakal datang. Ya, seharusnya kita ya nggak usah ngobrolin kayak gitu supaya penyakit itu nggak datang gitu ya. Iya. Contohnya COVID kemarin kan, Iya. kita dihantui, imun melemah dia, Iya, benar. masuk penyakit lain. Iya. Imunnya tinggi, ya mudah-mudahan nggak ada gitu ya. Jadi itulah aktivitas. Iya, itu aktivitas sekarang. Koordinasi di Surat Kabar Waspada, kemudian kampus juga. Kampus. Ya, habis itu sekarang kita, ya ini pesan juga ini, walaupun bagaimana kemajuan digital, ya agama juga jangan ditinggalkan. Benar, itu dong. Iya, tetap lah ya menjalani kewajiban itu wajib. Iya. Saya ada beberapa kawan yang mau, nggak sebaya saya ada di bawah kita, tapi udah tua lah udah. Yang belum merasa belum pas baca Al-Quran, mohon maaf nih karena saya Muslim kan gitu kan. Ayo belajar. Jadi malam Jumat itu konsep fokus di belajar baca ya, bukan hukumnya. Benar. Bacanya baca Al-Quran. Iya. Kalau boleh tahu berapa usia, Pak? Berapa usia? Tanggal 2 depan ya. Tanggal 2 Januari depan udah 57 lah. 57. Tapi masih tetap enjoy, masih tetap fresh, masih tetap semangat, ya kan? Itu rahasianya apa? Kalau dibilang penyakit, mudah-mudahan lah. Kecuali penyusutan ada. Contoh ya rambut dah. Iya. Bisa rambut dah.
Gitu. Artinya gini, pesan yang mau disampaikan di sini. Enjoy tadi kan. Saya sederhana aja. Tua, mati tak dapat ditunda. Benar. Tak dapat ditolak. Iya. Sehat, sakit bisa dikelola. Kuncinya di sini memang enjoy tadi. Enjoy. Ya. Semuanya bakalan jauh gitu ya. Ya, tidak membebani pikiran dengan yang bukan. Benar. Kan sekarang ini kan penyakit sosial ini kan yang paling parah itu kan memikirkan masalah orang. Benar. Orang yang bermasalah dia yang Kita yang heboh gitu ya. diskusi ke sana sini bukan SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. From grup diskusi dibukanya sana kan kan benar, nambah pikiran. Benar. Say no to drugs. Yes. Nah ini sebagai inspirator anak muda menanggapi kata itu, Pak Karim. Wah itu gini. Menanggapi kata itu gimana? Sekarang sama dengan apa ya? Gambling ya. Judi ya. Judi itu kita lihat aja. Jadi nggak usah lihat yang sudah terjadi gitu. Benar. Saya mudah-mudahan dari remaja senang olahraga dan SMA sudah bisa buat event di zaman dulu, bayangkan itu kan. Sudah bisa kita ini bersama dengan lurah waktu itu. Benar. Jadi sudah terbiasa dengan itu, dengan olahraga itu. Berarti harus ada kegiatan kayak olahraga. Nah, untuk menjauhi itu. Jadi kalau masalah drug tadi, kalau secara teknis, secara ilmiah kita nggak bisa kaji itu. Tapi kalau sudah ketergantungan itu susah itu. Ya. Itu dia. Kan banyak banyak contoh-contoh yang bisa dilihat. Benar. Udah hidup ini udah nggak bisa dinikmati lagi. Iya, benar. Yang awalnya menikmati kenikmatan sesaat, habis itu udah masuk di masalah di fase di level ketergantungan, udah nggak ada nikmat lagi hidup. Benar. Itu dia. Iya. Cuman kan gini, Wak, yang kita tahu kan Wak Karim ini kan ya enjoy, semangat, selalu tertawa gitu kan. Pasti kan bukan berarti tidak pernah sedih. Pasti pernah dong. Nah, berada di titik terendah gitu. Nah, pada saat berada di titik terendah itu apa yang menguatkan Wak Karim? Saya terus terang aja ya. Ini yang kalau masalah-masalah itu yang di titik terendah itu sering lah. Dengan usia 57 ini ya kan. Banyak. Tapi saya mau ngasih ilustrasi dulu. Kalau dibilang nyawa berlebih, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Saya pernah nggak pandai berenang, pernah kecemplung ke sungai Bunut. Oh, masuk ke sungai. Ya. Ini karena ikut teman-teman gara-gara mandi. itu tawuran di sana, kita ditugasi panggil pulang gitu. Begitu kita sampai sana sudah petugas tentara sudah nyergap. Jadi kita larinya salah arah masuk sungai. Oh, gitu. Jadi demi Allah ini udah berpikir gini. Wah, ternyata aku matinya mati hanyut. Tapi selintas itu juga sebelum ajal berpantang mati itu berkelebat begitu aja. Di saat itulah nyangkut di sampah. Jadi nyangkut di sampah. Karena takut ketangkap kita dah Nyemplung. yang di antara mereka di remaja-remaja ini kita sudah lebih dewasa. Berada di tawuran itu kan gak cocok. Benar. Padahal saya kesana mau jemput adik kan gitu. Iya. Sampai jam 6 pagi tuh di situ. Di situ? Iya. Ada yang nyari? Pasti nyari. Kalau orang yang Jadi, tahu saya ke situ, benar. Adik-adik itu sudah pergi ke Kampung Bunga sana bawa. Oh, senter lah ya. Senter apa? Karena arah airnya itu ke sana. Anyut. Nunggu anyut, nunggu mayatnya gitu. Sampai situ dah kan. Jadi ketahuannya kok bisa tahu Wak Karim di situ gitu. Wak Karim yang naik atau ada yang tahu? Nggak ada, naik sendiri jam 6. Naik sendiri. Jalan kita maraton sampai rumah-rumah kan di sini kan. Itu usia berapa? Itu baru tamat SMA itu. Oh, SMA. Iya. 14 atau berapa ya. Itu satu. Kemudian masalah ini ikut ini, kita udah tua tapi diajak kawan-kawan anak muda ini kan. Terabas-terabas aja ke Gunung Simbolon itu. Sampai akhirnya kram. Udah nggak bisa lagi, kita tinggal itu unit. Panitianya gimana? Udah terserah lah mau diapain. Saya jalan 4 jam itu. Yang di depan nggak ketemu, yang di belakang itu karena trouble.
Ya nggak ketemu. Ya, akhirnya saya berjalan tuh 4 jam di hutan di atas Gunung Simbolon itu. 4 jam. 4 jam di situ. Akhirnya sampai juga kan pingsan. Nah, kenapa ini yang 2 ini yang saya bilang titik terendah kritis saya, titik kritis. Bisa apa? Ternyata memang semangat lah. Semangat. Itu ilustrasi ya. Ilustrasi. Terus tadi yang sebagai sampel itu ya nggak bisa dibantah itu karena masalah keluarga ya. Keluarga. Saya punya 2 anak perempuan, 1 laki-laki, ya kan. Kan banyak aneka nih kan. Iya. Pernah pada titik terendah, udah bukan 0 lagi gitu ya, udah minus. Ya minus. Memang di napas inilah, makanya kembali lagi olahraga. Olahraga, hati nggak boleh kotor, bukan dicuci pakai apa ya. Jangan masukkan lah yang apa ya kan. Gibah-gibah ringan sih bantai lah gitu kan, kelakar-kelakar. Tapi jangan sempat dijejeli gitu kan. Iya. Nah, jadi tarik napas kita memang nggak ada lain. Iya. Kalau sampai di situ baru kita sadar betapa maha besarnya Tuhan itu. Iya, benar. Jadi saya 50 tahun itu ke situ lah. Situ, Pak. Kalau tanya resepnya susah mengatakan, tapi itu yang pernah terjadi. Bukan di titik 0. Udah minus lagi. Udah, ini ya gimana ya? Iya. Bulu romanik seperti itu cabut begini gitu. Gitu kan. Wah, gitu kan. Udah tarik napas. Wah, ini ada yang ngatur. Benar. Jadi kita bisa, ya mudah-mudahan bisa sekarang lah. Iya. Ada yang mau sampaikan nggak untuk keluarga? Kan sama keluarga, aduh gimana lah ya. Ya, sayangnya udah ya. Kalau sama keluarga nggak pesan kecuali terima kasih karena telah memberikan kepercayaan yang penuh. Anak kita 3, tapi yang kita asuh, kita bina itu nggak terhitung lah. Iya, benar. Jadi kita sudah menjadi milik publik. Iya, benar. Tadi yang disinggung calon DPR itu begini. Nah, itu 2009. Iya, Pak. Ya kawan-kawan di sana itu di salah satu partai. Sekarang alhamdulillah partai itu membesar ya. Partai baru ikut. Kita ikut. Makanya kepada remaja-remaja ini apakah kuliah, sekolah, memilih pasangan belajar punya pasangan hidup gitu kan, ya silahkan aja kan. Tapi tetap ketika terjadi benturan kita harus punya satu kesimpulan, dan itu jangan dipengaruhi oleh perasaan-perasaan yang kita harus mengedepankan akal lah. Kalau remaja ya mungkin 17 tahun ke bawah itu memang masih pancaroba, tapi sarannya nggak usah dulu ke sana. Kalau sudah tamat SMA, bolehlah, karena kalau udah tamat SMA ini relatif pandangan tuh lebih jelas. Kalau 17 ke bawah ini kan semua masih belum. Belum, yang nampak indah gitu kan. Bagi dia gitu kan. Jadi itu kemarin kalau belum singgung juga Pak, yang mendorong Wak Karim menjadi dewan itu. Itulah teman-teman di partai itu. Senior saya di jurnalistik kebetulan dipercaya megang partai itu. Gitu. Tapi sampai diumumkan daftar calon sementara itu pemilu 2009 ya. 2009. 2009 ya? 2009. Jadi saya ngambil kesimpulan ini nggak talent apa passion ya. Memang nggak itu. Iya benar. Saya mohon maaf nggak bisa lah. Gitu. Iya. Jadi mundur. Gitu. Benar. Passionnya Wak Karim ini inspirator, terus kocak juga yang kita tahu ya kan, smart juga, humble apalagi ya kan, dan membuat satu cerita juga Pak. Alang Bobal. Nah, itu gimana? Itu gimana ceritanya? Alang Bobal kan kreativitas atau inisiatif kita tawarkan. Karena sekarang media cetak itu kan mulai tergerus dia dengan media digital ini. Iya benar. Jadi harus ada terobosan. Kemarin pandemi itu kan begini ini. Jadi kita perlu bacaan yang ini. Jadi saya tawarkan itu. Bagaimana dulu di Waspada itu ada Mat Petot itu yang lebih Melayu kali. Tapi saya kurang bisa. Jadi Melayu-Melayu yang pasar ini lah jam berbatak-batak sedikit. Itulah jadi si Alang Bobal ini. Ya, jadi cerita dikit Pak. Setbacknya olahraga. Oh, olahraga. Ya, tapi bisa nendang sana sini. Iya. Jadi itu kayak cerita berarti ya. Cerita kayak komik. Joke lah ya Iya. Lucu gitu. Oh, gitu. Jadi dia
episodenya itu habis. Ada sambungannya lagi atau? Ya lepas dia. Oh, begitu episode 1 habis. Ya, ini sambil ngomong sama Niko ini sambil mikir ini Jumat. Nah, ini mau ini tuh enggak deadline. Jam 8 deadline ini kan. Mikir ide ini apa gini kan. Untuk si Alang Bobal. Ya, izinin ini M3L. Masuk ini kan. M3L. Nah, kita masuk ke Alang Bobal ini. Kita sambil mikir nih. Tadi di luar bilang, apa ya ini ide ini kan gitu kan. Oh gitu. Iya baru teringat. Soalnya sempat terlintas juga gitu Alang Bobal. Terus tadi ngobrol sama Bang Dian juga. Tanya, Wak Karim Nehe sebagai pencetus dia bilang gitu. Nah terus kan ini kan udah udah lama juga ya tidak berkecimpung di dunia olahraga. Maksudnya di ketua KONI tadi. Tahun berapa Pak pensiun? 2011, dua periode ya, 2011, 2015, 2019. 2019 terakhir ya? Iya, ternyata COVID itu takut waktu kita ketua KONI. Begitu kita lepas, langsung dia masuk gitu. Jadi kesian sekarang ketua yang sekarang. Kena COVID ini belum bisa bergerak gitu. Cuman gitu Pak, ada nggak hal yang belum tersampaikan gitu? Ada nggak yang masih gantung pada saat itu? Di KONI? Kira-kira ada mau buat ini tapi karena udah tidak menjabat lagi ya gantung gitu. Ada kalau KONI ini kan ini dia kan mau wadah bagi cabang-cabang olahraga. Iya. Saya kira dengan 2 periode kemarin itu mencanangkan merintis ya, tapi kan kita nggak bisa seperti membalik telapak tangan gini. Asal nih sebagai bank atlet ya alhamdulillah itu sudah. Jadi saya kira dan sekarang itu diteruskan gitu sama malah disempurnakan gitu. Disempurnakan sudah berarti sudah ini ya. Jadi nggak ada perlu saya sampaikan lagi yang telah saya gagas dulu itu dievaluasi disempurnakan. Di KONI itu ada kawan-kawan adik-adik guru-guru olahraga yang tergabung di Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia Asahan yang spesial guru olahraga. Di sana tuh sejak saya itu memang saya jadikan think tank untuk apa. Oh, jadi sudah belajar lah ya. Karena saya leader apanya aja lah. Iya, leadershipnya. Memberikan dia pembelajaran dan pada saat Pak Karim sudah tidak di situ lagi, sudah ini ya. Oh, sudah ada bekal sebelumnya. Sudah ada bekal. Benar. Kayak mungkin harapan. Kalau pesan, mohon maaf, kalau pesan ke pemerintah daerah, boleh dong. Boleh nggak? Iya, boleh. Ini kan COVID. Ini kan masih panjang sebenarnya gitu. Nah, kenapa Pak? Karena gini. Boleh Pak. 2024 mungkin dimundurkan itu di 2025. Itu Sumut tuan rumah PON. Sumatera Utara tuan rumah PON. 21 ya. Kemarin Papua 21 bersama Aceh tuan ini 2025 nanti. Ya, rencana mau dimundurkan tapi melihat perkembangan COVID ini kalau agendanya itu di 2024. Ini saya sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Asahan, bukan mengajari limau peduri. Kan saling mengingatkan boleh. Benar. Ini harus ditangkap momen ini. Iya, benar. Bagi pengembangan generasi muda di sini milenial yang lebih cerdas dari kita. Iya, benar. Dari Niko yang generasi Y. Lebih cerdas dari saya yang generasi X. Kalau kami itu top down dia mentok kayak pahat. Ya, kayak pahat. Toko jalan gitu. Kerja ini coba anekdot joke ini ya. Kalau tugas kami itu menjaga jangan sampai masuk harimau. Kita jaga harimau nggak masuk. Mati-matian kita jaga itu. Tapi ketika kambing masuk, kita bukan tugas saya. Iya, karena itu kambing. Itu kambing, bukan harimau. Kira-kira begitu kan. Kalau generasi Niko itu sudah berinisiatif dia. Ya, aku kan disuruh ngawasi kambing supaya masuk. Harimau. Ini kambing. Intinya apa? Supaya jangan kotor. Jadi apapun dia nggak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Ya kan? Jadi ini harus ditangkap pemerintah daerah sini. Kalau bisa salah satu cabang itu ditarik kemari untuk sebagai tuan rumah. Kita ada gor lagi dari rintis. Kolam renang udah bagus. Ya kalau bisa ada stadion atletik, bulu tangkis sudah ada yang yang punya swasta. Ini kan harus dikembangkan dalam tempo 3 tahun ini bisa itu terkerja. Artinya dengan adanya event tuh di sini banyak segmen-segmen lagi bisa dikembangkan oleh milenial yang piawai di IT ini, memanfaatkan IT ini. Itulah yang saya pesankan kepada pemerintah daerah dan jangan lupa
prestasi olahraga itu juga harus diapa. Karena ini menjadi utang bagi Bapak Bupati Asahan, Bapak Surya. Karena kemarin dia mendapat penghargaan tokoh olahraga dari nasional tuh. Nah, itu di penghujung masa jabatan saya sebagai ketua KONI, eksekusinya karena COVID ditunda-tunda, akhirnya di masa kepengurusan Adinda Haris ini. Nah, kemudian Haornas kemarin beliau mendapat penghargaan dari gubernur sebagai tokoh pembina olahraga, itu berkat stakeholdernya jalan semua. Bukan KONI hanya perpanjangan tangan pemerintah, cabur-cabur itu jalan semua ya. Jalan semua. Ini kan utang. Kalau nggak bisa harus digenjot lagi ke depan untuk membuktikan apa yang telah diterima hari ini. Iya betul. Jadi memang ya harus bersinambung gitu ya. Kita nggak bisa mendapatkan hasil itu hanya di hari ini. Jadi itu mungkin hasil dari yang kemarin. Wak Karim Nehe juga gitu kan. Iya. Jadi terlintas juga ini kalau sudah nyanggup ke sana, saran ini boleh juga ini di M3L, M3L Podcast. M3L Podcast. Kenapa Pak? Orang baik seperti Surya BSC ajak ngomong seperti ini. Boleh. Tinggal memang kita bilang sama Kadis Kominfo-nya kan. Iya, bisa. Iya, boleh. Harapan dari Wak Karim Nehe ini melihat generasi muda sekarang kan, maksudnya atlet-atlet yang muda-muda sekarang gitu. Ini boleh diminum ya? Iya, memang mau diminum, Wak. Silakan, Wak, minum. Kita minum dulu ya, boleh ya. Bismillah. Nah, gimana, Wak? Harapan melihat generasi muda sekarang itu kira-kira apa yang harus kayak dibenahi untuk mempersiapkan PON tadi lah, misalnya gitu. PON tadi? Iya, dari Kabupaten Asahan untuk yang ininya ya, maksudnya untuk atletnya gitu. Untuk atletnya? Iya. Atletnya dari sekarang itu kan sudah beberapa atlet kita sudah masuk platda jangka panjang itu. Oh, sudah ya. Saya gembira waktu terakhir saya nangani di PON 2016 Jawa Barat itu sekitar 15 yang jadi ya. Iya. Kemudian masih pengaruh kerja kita juga, karena pengurus KONI sekarang nggak jauh beda dari dulu. Hanya yang saya, beberapa kawan yang sudah ada jadi ketua partai, udah keluar lah gitu kan. Iya. Di PON Papua itu 12. Jadi sekarang ini sudah ada hampir 20 juga yang masuk platda. Ini kita harapkan, saya lupa cabang olahraganya, ini kita harapkan diikuti oleh atlet-atlet remaja kita dari cabang lain untuk masuk ke sana. Benar. Ini ada peningkatan saya dengar, kalau kemarin masa saya itu medali emas di PON itu dikasih penali kasih 100 juta, sekarang udah naik 150 juta. Iya. Jadi pesan saya itu yang belum terjaring di platda ya giat berlatih. Karena sesungguhnya kalau sudah terjun di olahraga, sebenarnya juara itu sasaran antara untuk motivasi, untuk meningkatkan kemampuan. Sebenarnya tujuan olahraga itu sebenarnya memang kehidupan yang nyata ini banyak. Coba lihat sekarang orang-orang seusia saya yang dulu nggak perlu olahraga, di tempat-tempat fasilitas umum yang ada track jogging apa segala macam, sekarang diisi sama orang-orang manula itu. Artinya kan olahraga ini tidak hanya soal prestasi, tapi soal modal fisik untuk hidup gitu. Iya, betul. Prestasi tadi, maksudnya ini kan yang baru-baru ini ada yang berprestasi, Wak, dari Asahan. SSB Bakri Asahan. Itu gimana penilaian? Ini langganan nih, kok nggak salah. Di masa saya lihat langsung itu di Jakarta. Juara 3 itu Danun. Ini saya nggak tahu eventnya apa. Ini SSB Bakri. Bagus. Dan ini mereka juara 1. Ini juara 1. Iya. Kita terima kasih itu kepada PT BSP Kisaran melalui Bakri Amanahnya mengucurkan 94 juta itu. Saya dengar dari salah satu ofisial, nggak boleh naik bus, naik pesawat. Ini kan langkah maju dari PT BSP. Kaitannya dengan pembinaan olahraga prestasi di Asahan. Juga disampaikan Ketua KONI yang sudah
ngomong ke kita udah beraudiensi ke sana, memang mereka respect. Nah, contoh model ini SSB Bakri ini, karena begini, kadang-kadang salah kaprah juga. Semua itu setiap kegiatan olahraga itu seharusnya nggak semua itu ke KONI gitu. Iya benar. Ya, sistem keolahragaan nasional dalam undang-undang lupa saya apanya ya, iya. Angkanya lupa. Karena saya kalau udah angka lupa ini kan. Nah, itu ada olahraga usia dini, pelajar, prestasi masyarakat, rekreasi masyarakat, macam engklek. Dia masuk mana? Masuk apa? Rekreasi. Nah kemudian klasifikasinya ada. SSB ini kan sekolah dia. Iya, sekolah. Nah, kalau di KONI itu sebetulnya kan KONI. Di bawahnya itu kalau di sepak bola dia asosiasi kabupaten. PSSI yang mengurusi sepak bola. Jadi di bawah itu ada klub. Benar. Jadi SSB ini dah ada hubungan tapi dia garis putus-putus ke samping. Iya. Kemarin kita siasati ya. Kalau gini kan di KONI itu anggaran dari negara. Harus duduk dia apanya bahasannya. Kemarin kita siasati yang juara 3 Danone itu kita siasati, kita berikan bantuan ke anak-anak itu yang sudah berhasil mewakili Sumut. Benar. Apalagi itu eventnya komersil. Iya benar. Danone ini kita tahu apa. Iya. Kalau ini enggak, ini umum, bukan ada merek dagang di sana. Ini dia. Tapi tetap bangga dong kita sebagai. Bangga lah. Enggak, ini makanya saya sebenarnya waktu itu dengar gitu nggak kaget, karena sudah saya lihat sendiri. Oh, udah memang langganan. Kalau tidak berubah dia ada penambahan lagi pelatihnya, Pak. Kalau dulu tuh Sabirin nggak salah, Sabirin yang juara 3 Danone itu, dan nggak naif kali kalau saya katakan SSB Bakri dulu itu dikalahkan gitu, nggak ini juga kan. Tapi saya melihat dengan mata kepala di situ. Nonton itu memang luar biasa, anak-anak asahan ini. Mungkin dia yang kemarin juara 3 itu sekarang mungkin sudah remaja itu di apa. Iya. Dan rencananya nanti kita akan undang juga ke MTRL Podcast. Ngobrol juga ya kan. Oke, baik. Berarti nih yang terakhir kira-kira harapan dari Wak Karim Nehe ini mau apa lagi nih Wak kira-kira? Kira-kira apa lagi mau dicetuskan ini Wak? Yang belum dibuat tuh apa gitu, mungkin ada nggak yang mau dibuat tapi belum kesampaian? Harapan apa impian ini atau harapan? Ya impian bisa. Impian, hayalan aja lah ya. Harapan impian boleh lah. Wah ini M3L Podcast. Coba apa dulu? Apa namanya? On the way ya. On the way kemana? Nggak mencoba memasuki dunia remaja sekarang ini kan? Iya. Studio ini pindah ke pinggir jalan gitu. Oh. Itu malam Kamis dengan malam Minggu. Itu jalan, kebetulan kita anak dia ada di komplek DPR itu kan. Sering lintas sana. Susah lewat itu. Remaja itu, aduh. Badan jalannya begitu lebar, itu full itu. Full. Nggak tahu kita itu, tapi ada kegiatan di sana. Kabarnya saya nggak pernah lihat. Ada balap liar katanya. Oh. Nah kan gitu. Jadi saya kalau hayalan saya, ini kembali lagi ke pemerintah daerah. Saya kemarin sama almarhum Taufan Gama Simatupang itu udah berkali-kali bilang, kalau olahraga ini prestasi itu kayak apa? Ngerebus telur. Lama dia matang. Habis itu selesai. Nggak jadi ayam dia kalau telur ayam. Kenapa orang dimakan? Iya benar. Nah, tapi memang esensi olahraga itu memang harus dibudayakan terus. Tapi kalau mau cerita, negara sudah banyak keluar uang. Bagaimana baliknya harus dicari. Kalau sepak bola nggak, sampai sekarang tuh amatir itu nggak akan balik uang itu. Kalau nggak prestasinya nasional, ada event di Stadion Mutiara kita pernah divisi 2 sama divisi 1. Penonton sepi. Bagaimana kita mengembalikan ke negara uang itu? Salah satunya balap. Hayalan saya kemarin itu sekarang jadi ke Diskominfo mantan pembalap itu, Rahmat Idek Siregar. Dia dengan uang pribadi minta gambar kawan dari IMI Sumut, udah 2 kali itu. Gagal-gagal terus. Nggak tahu kita kenapa. Mudah-mudahan dengan bupati yang baru ini itu terrealisasi, karena dari event balap ini kita menyelamatkan anak-anak muda itu jangan
mencelakai orang lain. Benar. Kalau balap liar itu pasti. Iya. Ya, kalau trouble dia. Iya, sudah banyak. Jalan-jalan umum kan, iya, itu benar. kan. Nah, itu dia kan. Iya. Itu pertama. Terus mentaati aturan ini. Kalau dia ada sirkuit, kau masuk silakan. Iya, benar. Kalau mau taruhan apa itu kita nggak lihat, nggak nampak kita itu kan. Tapi gitu dia masuk, dia bayar, dia pakai yang standar. Iya, safety lah. Safety. Jadi, iya boleh. mau mengembalikan pajak itu gampang. Saya pernah bilang Pak serahkan mana tanahnya. Iya, benar. Kita apa kan macam Niko juga ada kan. Kau cari dulu siapa mau ngambil satu los di apa ini di sirkuit ini. Pebisnis itu yang membangun itu. Benar. Baru pemerintah ngutip retribusinya. Apa masalah gitu kan? Tertarik dulu itu waktu periode kedua ya katanya. Tapi kan beliau ini setahun atau 2 tahun ya. Setahun kok itu udah menderita sakit. Oh gitu. Ini kita belum sempat ngomong sama yang ini. Berarti itu hayalan pertama. Hayalan. Oh, ada lagi hayalan lainnya. Iya. Atletik. Saya di ujung-ujung masa jabatan PONI itu agak miris juga. Apa saya yang ngomong ini? Kalau saya ngomong paham nggak sih Niko? Paham dong. Paham ya. Berarti nggak entah ketika itu. Nah itu dia. Itu di hutan kota itu. Ada lintasan atletik, mahal, betul mahal. Kita bukan minta yang seperti itu. Itu coba dibentuk dia oval seperti ukuran atletik. Ini untuk latihan atlet-atlet berprestasi. Oh, iya. Tapi juga bisa, itu kan ramai di situ. Benar. Bisa dimanfaatkan masyarakat untuk jogging, lari, manula, di situ kan. Direalisasi, tapi dia di semen. Oh, yang di kabarnya karena saya nggak lihat, nek gitu, nggak saya lihat. Orang kawan-kawan bilang udah jadi itu di semen, loh ngapain di semen? Iya ya. Orang kita punya lapangan atletik SMA 2, SMA 4, SMA Bandar Puluh, rumput, kita bisa menghasilkan atlet berprestasi internasional Agustin Namani. Itu dari rumput itu. Iya ya. Tapi memang dimatangkan di Unimed. Iya. Tapi dasarnya dari situ. Benar. Bisa kita punya di luar Medan, kita termasuk bersama Karo, kita termasuk yang terkemuka prestasinya. Jadi itu hayalan yang kedua. Yang ketiga atletik. Kita nggak boleh egois. Olahraga prestasi jalan, emak-emak, kakek-kakek bisa membuatkan lintasan jogging itu. Masuk stadion kan segan itu. Iyalah, segan. Untuk ada stadion memang. Iya. Itu cuma 2 dulu lah. 2 itu harapan Pak ya. Iya. Hayalan ya. Semoga didengarkan dan bisa diwujudkan. Kalau boleh tambah setengah. Boleh dong. Iya kan. Tadi sirkuit balap ya. Sirkuit balap enggak pemerintah daerah enggak perlu keluar ruang, siapkan aja lahan gitu kan. Lahan aja. Kemudian tadi yang kedua apa tadi ya? Atletik. Untuk olahraga masyarakat dan prestasi. Nggak perlu stadionnya itu mahal kali. Dengan batu tartan itu kan mahal itu. Yang ketiga ini adalah apakah bentuknya open stick, ini COVID ini kita lokalisasi ini penggemar musik, penggemar seni. Coba kemarin saya lihat orang baca puisi di Gedung Juang 45 itu. Saya kaget, ini ada apa? Hari Pahlawan. Rame gitu. Iya. Berarti memang haus hiburan kita kan. Iya benar. Di satu sisi masyarakat haus hiburan, di sisi satu lagi remaja-remaja ini kayaknya arahnya kemana ini? Gitu? Bingung. Iya bingung. Sekarang tengoklah dengan adanya banyak kafe-kafe, banyak muncul talent musik player-player itu, ini mau dikemanakan gitu. Iya. Jadi hayalan saya itu ada sebuah gedung atau apa gitu, yang kalau untuk sementara kalau gerimis bubar nggak apa-apa. Iya. Tapi ada satu titik adik-adik ini yang mati-matian belajar musik ini mengekspresikan hasil karya dia di situ. Ini kan membantu pemerintah dalam pembinaan generasi muda. Iya. Untuk seniman-seniman lah ya. Supaya jangan ngeyel kali, nyinyir kali, 2,5 aja lah ya kan. Boleh. Oke. Wah, di M3L Podcast ini kita ada program namanya Tabungan Bersama.
Ya, tabungan bersama ini adalah tabur tantangan bareng bersama seluler. Oh, keren. Kita sudah ada pendukung nih Pak, bersama seluler. Nanti kalau yang lain-lain mau masuk juga boleh ya. Jadi di sini kita mau apa ya? Kasih pertanyaan-pertanyaan gitu deh. Pertanyaan nanti jadi Wak Karim tuh jawab aja. Pilih satu di antara dua pertanyaan. Pilih satu Di antara dua pertanyaan. nggak boleh dua ya? Gampang. Nggak boleh dua dong. Nggak boleh dua dua. pertanyaan soalnya, ya kan? Oke, ini dia tabungan bersama. Bersama Anda, kami ada. Asik, ya. Oke, Pak, siap? Siap. Jangan tegang langsung. Pilih tahu atau tempe? Jawab, tahu atau tempe? Tempe. Tempe. Gunung atau pantai? Pantai. Jogging atau swimming? Jogging. Shopping atau traveling? Traveling. Menulis atau membaca? Menulis. Nah, itu dia. Menulis sejak tahun berapa tadi, Pak? Menulis? Menulis sejak SMP lah. SMP, Pak ya? 83. Kenapa? Kenapa bisa hobi menulis, Pak? 83. Nah, ini Nah. saya mencoba menelusurinya. Hah? Kenapa itu Susah. nggak dapat juga. Kenapa nggak dapat, Pak? Nggak dapat kenapa? Karena kan rajin biasa menulis. kalau menulis membaca tuh kan enak membaca. Membaca tuh udah ada tinggal baca. Nah, ini menulis kan mikir ya, Pak. Nah, itu. Saya senang memang membaca Berpikir. juga senang. Oh, membaca juga mungkin ya ini belum ingatan apa kali. Aha. Mungkin karena senang membaca akhirnya terdorong Menulis. menulis. Oh, dari SMP ya? Dari SMP. Cerpen pertama yang dibuat saat itu. Waduh, inilah Masih ingat nggak? sekarang zaman digital ini manfaatkan file ini file. File nggak? Wah, file itulah. Iya. Nggak ingat, Pak? Pertama kali. Judulnya apa tuh? Puisi sering nulis dong, puisi. Hah? Puisi sering nulis. Sering lah. Sering lah. Puisi pertama kali pasti. Asa. Asa. Wih, asa itu menceritakan tentang keinginan nanti. Ya, kita termasuk Satu bait dong, Pak. Udah satu bait. Masih kan nggak? Satu bait. Asa. ini SD ya. Ya, nggak apa-apa. SD. Iya, asa itu. Kita gini. Ah. Tapi setbacknya dulu, apa latar belakangnya dulu. Kenapa, Pak? Makanya anak-anak sekarang ini dengan kemajuannya jangan bandel-bandel. Jangan sekolah itu dianggap Main-main. beban. Beban. Boleh. Ya, benar. Main-main Saya boleh, Pak, lebih ya? senang. Main-main ya? Saya sering sama mahasiswa bilang, ini cecek. Iya. Lebih bagus saya cecek. Tapi awas ya, harus dapatnya betul. Benar. Daripada betul-betul tapi pura-pura. Keluar sini kosong. Oh, iya. Jadi saya benar. sudah menghabiskan waktu juga di pendidikan. Benar. Kelas 5 berhenti 2 tahun. Jadi kalau sebelum pemerintah menetapkan wajib belajar 9 tahun, saya udah duluan di taman siswa SD kan. SMP-nya mulus. Mungkin karena puber malu Iya, kan. benar. Malu sama kawan-kawan, itu mulus. SMA kumat lagi. Karena jadi ketua OSIS. Iya. 85 kita mimpin acara di SMA 1. Asik. SPP naik, kita pikir kita anggap itu kebijakan kepala sekolah. Itu Menteri Pendidikan yang kemarin baru meninggal, Daud Yusuf itu. Ternyata itu dari sana. Oh, gitu. Iya. Banyak waktu habis itu, ya kita harus mensyukuri juga. Kalau mau disesali nggak ada guna lagi. Iya, nggak ada guna. Yang belum terjadi jangan coba-coba buang-buang waktu ini. Waktu itu penting. 40, setelah 40 itu udah anti klimaks. Iya, anti klimaks. Cepat kali waktu itu. Waktu kita dari usia remaja ke menuju 40, lama kali. Lama. Ya kan? Begitu dari Apalagi 40, misalnya menunggu tanggal nikah, lama itu. Lama. gitu. Tamat sekolah, lama itu. Lama. Tapi begitu 40, dia anti klimaks sudah meluncur. Tiba-tiba aja gini. Iya. Asa tadi balik. Asa. Satu bait. Onggok bara di dada. Lupa lah. Lupa, Pak. Seonggok bara di dada. Bait terakhir mungkin? Yang ingat itu lorong sekolah. Lorong sekolah. Karena ini menceritakan apa, Pak? Begitu masuk sekolah lagi. Begitu masuk sekolah, saya nunggu itu. Kelas 5 kan. Tunggu teman saya itu udah taman SD. Baru saya mau masuk. Oh, gitu. Nggak mau ketemu teman lama-lama nih. Kamu duluan gitu kan. Saya masuk sini gitu kan. Unik. Jadi kan sering mungkin di situ juga lah. Sering didoktrin, diingatkan. Dulu kita nggak percaya. Oh, sekolah bagus-bagus. Nanti kok gini, orang sekolah aja belum tentu apa-apa. Iya, Gimana apalagi yang tidak sekolah gitu ya. Jadi di antara perlawanan tadi, ya kan, mau
mau mengiyakan gengsi. Iya. Gengsi kita mengiyakan apa kata orang tua kan. Mungkin orang-orang itu di situ. Ya, jadi ada mungkin masih hidup tuh Pak Ki Umar Said, itu guru saya SD tuh di Sumantri itu. Dia lihat, ini saya yang buat. Saya Pak, maksudnya apa? Nggak tahu Pak. Oh ini kau apa ya? Ini harus kau realisasi nih. Wah, saya pun di situ makin ini kan. Motivasi. Ya, mudah-mudahan keluar tetap ranking kelas di situ. Iya. Berarti AC udah terlupakan ya. Oke, kita lanjut ya, Pak. Pertanyaan berikutnya, luar kota atau luar negeri? Luar kota. Luar kota. Nge-gym bareng teman atau dinner bareng family? Dinner. Dinner bareng family. Jersey atau sepatu futsal? Sepatu besar. Hijau atau biru? Hijau. Main sepak bola atau bernyanyi? Nggak boleh biru. Ini menjebak ini. Itu apa itu? Apa tuh, Pak? Apa, Pak? Boleh dibilang kata orang kampung kematian. Kematian itu bukan untuk mati. Iya. Kalau harus mati-mati harus dapat itu gitu. Nah, itu makanya disuruh pilih kira-kira antara dua hal yang disukai ini lebih pilih mana kira-kira? Di antara yang dua ini kan, ini ada juga pepatah dimakan tak dimakan mati oma, dimakan mati ya. Jadi gimana nih, Pak? Sepak bola lah. Sepak bola tetap ya. Iya. Nah, intinya kita hobi nyanyi bukan penyanyi. Hobi nyanyi karena memang mau berkeringat. Iya. Dengan duduk-duduk berkeringat, keringat nyanyi, kan. Keringat. Gak peduli orang yang dengar itu udah gitu kan. Penting keringat. Kan lebih banyak keringat di sepak bola. Iya. Terus, ini. Benar, apa tuh, Pak? Ini pesan juga ke milenial ini. Kalian itu sudah dimudahkan dengan jejaring net ini. Satu dengan lainnya bisa terhubung dengan cepat dari balik-balik dunia ini bisa cepat. Jadi di sepak bola ini silaturahmi itu lebih banyak. Benar. Mungkin nyanyi ini dengan player gitar misalnya. Udah sama dia aja. Ya kan dia belum tentu senang. Ini kesalahan aja. Iya. Belum lagi orang yang mendengar. Apa nyanyi kau nyanyi? Wah kan gitu kan. Iya. Kok sepak bola itu lebih ini. Benar. Salah kita diingatkan apa? Ada interaksi di situ. Iya. Intinya silaturahmi. Benar. Tim dari situ ya. Jadi nanti kalau ke sana. Jadi aku ngasih ini iya. Betul. Kita kan masih silaturahmi ini kan masih apa aja? Kenapa? Lebaran. Iya. Apa lagi ya? Udah itu aja. Itu aja kan. Sungguhnya ada lagi. Manajemen itu dari dulu kan sudah ada. Iya. Tapi dalam manajemen modern justru silaturahmi itu dipakai. Iya benar. Munculnya Google. Karena dia dari situ intinya dikumpulkan orang banyak. Itu kan free buat email, buat akun ini. Udah terkumpul dia tinggal ngisi sama pemilik barang apa. Itu udah kumpul. Iya. Kalian mau jualan apa? Jualan di situ. Jadi barang itu kan. Iya benar. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Banyak lagi nih pertanyaan nih ya. Pilih mana? Basket atau badminton? Basket. Renang atau soto? Rendang. Jauh atau dekat? Jauh atau dekat? Jauh. Malam atau siang? Malam. Kopi atau teh? Kopi. Itu kopi. Iya. Kenapa, Pak? Kenapa kopi? Ada cerita kopi. Kopi ini pahit. Iya pahit. Tapi khasiatnya bagus. Bagusnya Pak. Coba. Tapi kopi yang tanpa gula ya. Kopi tanpa gula. Iya. Ini kopi susu nggak bisa ya? Kalau kopi pakai susu boleh nggak, Pak? Mas, semua bermanfaat. Iya. Apalagi ini kan nampak ini bukan ini. Saya paham ini gue ini bukan. Kenapa? Bukan ada kopi banget. diskriminasi. Ini dari gelas ini sudah. Kenapa? Terlihat. Menggambarkan di sana generasi Y, sini X. Ini X. Benar. Karena dia ada susu. Iya benar. Ada ini kan. Iya. Jadi sudah menerima ini ya. Maksudnya budaya yang mungkin dari luar itu diterima. Kalau situ kan masih udah ini aja. Nggak mau dicampur yang lain gitu. Dan relatif masih kuat itu nerima itu kan. Iya. Kalau yang generasi X belum tentu dia bisa minum susu. Oh gitu, Pak. Iyalah. Iya. Apalagi udah kena gula, penyakit gula, apa segala macam kan. Iya, benar. Oke, kita masuk lagi pertanyaannya masih banyak. Besar atau kecil? Kecil. Kenapa kecil, Pak? Kecil ini enak dibawa bapak. Gitu. Itu ya alasannya. Kalau orang kan besar dong. Ini kecil pula ya. Unik, boleh. Menunggu atau ditunggu?
Nggak suka. Ini Nggak suka. kenapa? Bagus menunggu. Menunggu, Pak. Saya lebih nervous itu kalau ditunggu. Oh gitu. Ya. Berarti Kesalahan itu apa itu? Berarti kita nervous dong kami. Iya lebih ini apa gini ya. Kenapa? Apalagi kalau mau pergi-pergi itu aku nanti ke sana. Udah ditunggu itu. Iya. Apalagi itu kemarin itu di ini tahun-tahun 90-an apa itu harus ke Medan cepat. Naik taksi jam pertama itu jam habis subuh. Kita telat bangun. Begitu kita mandi udah teng nanya, waduh. Bagus awak nunggu di pol taksi itu. Iya benar. Berarti saya menunggu ya. Menunggu. Oke, lanjut. Mie goreng atau nasi goreng? Mie goreng. Undangan perkawinan atau nonton konser? Undangan perkawinan. Undangan perkawinan. Iya. Kenapa? Tapi pengen ada gedung buat seniman nonton konser. Tapi kan dua pilihan ini. Oh iya boleh diterima. Pertanyaan terakhir. Kalau lihat orang undangan kawin tadi kan. Kalau level saya ini kalau lihat pesta kawin saya ingat mati. Iya. Bukan mau pengen kawin lagi enggak. Oh iya, kenapa? Ya, karena di sana kan orang itu kan lahir. Lahir kan pastinya ya. Iya. Titik-titik sejarah itu kan lahir, udah proses. Iya, benar. Menikah, punya anak. Kayak pohon pisang ya kan. Iya. Tebang orang atau tumbang sendiri, anak besar kan begini itu aja kan. Iya. Oke, pertanyaan terakhir, kembali menjadi ketua KONI atau menjadi bupati daerah? Ini susah milihnya nih. Kalau jadi ketua KONI lagi nggak mungkin. Karena apa? Tapi kan kalau bisa gitu, kan nggak apa-apa. Kalau bisa kita memang nggak mau. Oh, nggak mau lagi. Karena itu sebuah kegagalan. Oh, berarti kita mengingkari regenerasi yang kita ciptakan. Iya, benar. Berarti ke bupati. Tapi kalau ada KONI Sumatera Utara siap lah. Oh, gitu. Iya. Berarti pilihnya bupati. Kalau dua pilihan itu ya bupati lah. Iya, Cuma pertanyaannya siapa yang milih kita? Iya. Kalau sudah ada keinginan, Wak, biasanya tuh sudah tunjukin jalan. Ada jalan, biasanya. tapi sampai apa enggak belum tentu. Tapi tergantung usaha ya kan. Kita usaha dulu, baru nanti akan ketahuan tuh, ya kan? Iya. Oke, Pak. Ini pertanyaan terakhir, berarti untuk M3L Podcast sudah berakhir juga. Kira-kira dari Wak Karim Nehe melihat M3L Podcast nih, kasih pesan dong buat kita. Apa kira-kira? Ini yang udah ada, yang sudah jalan ini dipertahankan. Cara mempertahankannya itu adalah dengan meningkatkan. Ya, benar. Ini konten lah ya kan. Iya. Kan. Termasuk tadi sudah SSB Bakri. Iya. Tapi saran ini perlu juga itu manajer HRD-nya yang generasi X juga itu. Enggak lah ya, Y ya. Y. Ya, di tangan dia itu mengucur tuh bantuan 94 juta itu kan. Itu. Dia orang yang masih muda, energik, baru-baru ini kami undang di kampus tuh webinar apa. Keren lah sih. Iya. Situ. Bisa tuh ya. Siap. Oke. Terima kasih banyak untuk Wak Karim Nehe. Semoga ya menjadi seperti ini terus lah gitu. Orang yang menyenangin, inspiratif banget, terus humble juga ke semua kaula muda gitu kan. Jangan pernah berubah. Pokoknya doa kita tuh untuk Wak Karim tuh sehat-sehat. Amin, sama-sama. Ya, sehat. Oke, baik kalau begitu Wak, terima kasih untuk kehadirannya di M3L Podcast. Nanti kalau diundang lagi jangan kapok. Siap ya. Dan terakhir biasanya tuh kalau bintang tamu bilangnya ke kamera tuh gini. Jangan lupa saksikan terus M3L Podcast, bukan lagi Cekadot. Ada Cekadot nggak? Bukan lagi Cekadot. Cekadot apa? Iya, Cekadot. Wah, bisa ya? Bisa ya. Oke ya. M3L Podcast bukan lagi Cekadot. M3L Podcast bukan lagi Cekadot. Oke, kalau gitu. Untuk semua M3L Mania, jangan lupa terus saksikan M3L Podcast bukan lagi Cekadot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua Gapat M3L Podcast Cekadot.